Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Afifazah, NPM 15206000058, kelas 3B PBSI, mata kuliah Media Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Afifazah dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal dari semester 3. Kalian sudah tahu apa sih itu teks berita? Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita kenal dengan KBBI, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kegiatan atau peristiwa hangat. Sedangkan pengertian dari teks berita adalah suatu teks yang berisi mengenai informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang sedang terjadi yang masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks berita. Yang pertama ada aktual, yaitu terkini, terbaru, hangat, atau baru saja, dan sedang terjadi. Dua, faktual. Faktual yaitu kejadian yang benar-benar terjadi atau suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, hayalan, atau karangan. Fakta dalam berita muncul dan diperoleh dari suatu kejadian nyata, pendapat, atau pernyataan. Tiga, penting. Ada dua hal yang penting dalam suatu berita. Yang pertama yaitu tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua adalah materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Selanjutnya ada fungsi teks berita. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan informasi. Kedua, untuk menambah wawasan. Yang ketiga, ada sebagai pelajaran hidup. Ada jenis-jenis teks berita. Yang pertama ada berita langsung, dua, berita mendalam, tiga, berita penyelidikan, berita interpretatif. Yang kelima, berita opini atau pendapat sendiri. Selanjutnya ada unsur-unsur teks berita atau yang lebih kita kenal dengan 5W plus 1H dan sering kita singkat dengan adisimbang. Yang pertama, A, apa, di mana, K, kapan, Si, siapa, M, mengapa, B, bagaimana. Yaitu penjelasan dari unsur-unsur teks berita. Yang pertama, what, apa, yaitu menjelaskan apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Dua, where, di mana, yaitu menjelaskan di mana tempat kejadian. Tiga, when, kapan, yaitu menjelaskan kapan waktu kejadian. Empat, who, siapa, yaitu menjelaskan siapa saja orang yang terlibat. 5. Why, mengapa, yaitu menjelaskan atau memuat alasan sebab akibat.
6. How, bagaimana, yaitu menjelaskan tentang proses terjadinya peristiwa. Struktur teks berita. Yang pertama yaitu orientasi berita, berisi mengenai pembukaan dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. 2. Peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta. Sumber berita berisi mengenai didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama di internet. Kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa yang standar atau baku. 2. Penggunaan kalimat langsung. 3. Penggunaan kata kerja mental. 4. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. 5. Penggunaan konjungsi temporal. Penjelasan dari kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan dan masyarakat mudah untuk memahaminya. 2. Penggunaan kalimat langsung, yaitu ditandai dengan tanda petik dan disertai keterangan pernyataan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan penertiban pernyataan oleh narasumber. Penggunaan kata kerja mental. Kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Penggunaan fungsi keterangan, yaitu agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Kelima, penggunaan konjungsi temporal, terdiri dari kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Selanjutnya ada contoh teks berita singkat tentang kebakaran. Akibat lilin, sebuah rumah hangus terbakar dilalap si jago merah. Sebuah kejadian tak terduga terjadi di kompleks perumahan Gria Jaya di Bekasi kemarin malam. Jam 22.14 waktu Indonesia Barat, rumah milik keluarga Pak Andi itu terbakar dan hangus tak tersisa. Peristiwa itu terjadi karena sang pemilik rumah yang menaruh lilin di atas lemari kayu miliknya. Untungnya, saat kejadian sang pemilik rumah, Pak Andi sedang pergi tahlilan di rumah tetangganya, sedangkan istrinya sedang pulang kampung. Dalam musibah ini, Pak Andi mengalami kerugian kurang lebih sekitar 800 juta rupiah, termasuk beberapa dokumen penting seperti akta kelahiran, ijazah, dan surat-surat tanah miliknya. Tentang teks berita yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.